Gibran telah merusak generasi muda dari sisi pendidikan ini? Entah Gibran yang merusak atau kementerian yang merusak. Negara berarti? Negara. Saya terbuka aja deh. Dari 3 murid yang mendaftar ke saya, 2 itu batal, Mas. Di lembaga pendidikan Ibu? Iya, di lembaga pendidikan saya. Kenapa? Karena dia bilang, Bu, kalau kayak gini, mendingan anak saya sekolahin aja bahasa Inggris di Sydney. Pulang dari sini, kan dapat surat kesetaraan. Oh, berarti Gibran udah menjadi rujukan. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Ngomong bener, Mas, kayak gitu, Mas. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka? Cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital, Mas. Bukan analog seperti ini. Digital itu jelas gitu, ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Saat menjalani proses ini, apa kesimpulan Ibu Mercy terhadap suket Gibran ini? Kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Anak lain dapat ijazah. Oke. Kenapa ini cuma surat keterangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang ibu yang juga seorang penanggung jawab lembaga pendidikan yang menggugat surat keterangan riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa alasan sang ibu menggugat suket Gibran tersebut? Dan apa yang diharapkan dari langkah tersebut? Langsung saja saya sapa narasumber kami. Sudah hadir di studio Ibu Mercy Sihombing. Ibu Mercy, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Ibu, apa alasan utama Ibu menggugat suket Gibran ini? Jadi sebenarnya saya beranjak dari pikiran seorang ibu ya. Artinya saya ingin anak-anak kita semua itu kan sekolah sesuai dengan standar pendidikan yang benar dan baik gitu. Jadi mereka SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Walaupun memang di Indonesia itu ada program akselerasi ya, tapi itu untuk anak-anak yang luar biasa gitu. Kita bicara untuk anak-anak yang memang rata-rata ya gitu. Nah, pada suatu hari saya melihat di sosmed itu kok ada surat keterangan. Surat keterangannya seperti ini, Mas. Surat keterangannya ini. Menurut saya bisa menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia, dan bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. Nah, kebetulan saya kan penanggung jawab lembaga pendidikan ya. Jadi seumur-umur saya baru baca ini surat keterangan seperti ini gitu. Akhirnya saya mencari lah. Saya mencari dan nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut bahwa kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa menggugat? Karena saya ingin semua anak Indonesia itu benar-benar menempuh pendidikannya secara jujur. Gitu. Menghargai proses. Terus terang harus menghargai proses. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini kan jalan pintas, ini kan begini gitu loh. Menurut saya kita apalagi sebagai pemimpin bangsa ya harus sebetulnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu sih, Mas. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya, Ibu? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian, Mas, pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu.
ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan? Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa? Terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018 semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena Ya. isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah, semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah, itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya. Dan waktu itu sempat bilang, "Waduh, Ma, ini banyak banget sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan," gitu ya. Dia ngambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, "Ya memang harus begini. Harus dapat dari KBRI. Ini kan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini, ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa Oke. kamu benar-benar sekolah di sana." Gitu. Sudah ada respons semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada, Belum ada respon? belum ada Sama sekali? sama sekali. Oke. Saya padahal mengantar loh Mas surat itu, bukan pakai kurir. Saya antar ke jadi di Kemendikbud sekarang kan ada kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini yang kita gugat. Terus ada Menteri Kebudayaan dan satu lagi Menteri Dikti, ya kan? Oke. Nah, jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Oke. Saya antar Mas ke situ, Mas. Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang Ibu lampirkan saat menggugat ini? Oh jelas, saya siapa, lembaga saya di mana, Oke. identitas. Kebetulan pula lembaga saya itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja, berprestasi. Gitu. Oke. Jadi saya pikir, wah saya lagi mau istilahnya lagi semangat-semangat gitu. Oke. Kok ngelihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya, gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak. Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah. Oke. Kenapa ini cuma surat keterangan gitu? Oke. Apa yang janggal dari Suket Gibran ini? Yang pertama tadi kan telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney. Saya juga googling gitu. Di UTS Insert tuh nggak ada grade 12, Mas. Nggak ada grade 12 gitu. Jadi ini kok ada grade 12 gitu. Karena setahu saya Insert itu kan pathways. Semacam bimbel lah. Orang-orang yang mau masuk ke University Teknologi Sydney, jadi dia ngambil kayak bimbel gitu lah, Mas, kayak matrikulasi lah gitu. Nah, itu nggak ada grade 12-nya. Yang kedua yang tadi awal saya katakan, dinilai memiliki pengetahuan. Jadi orang aja dinilai pengetahuan aja, afektifnya enggak, psikomotoriknya enggak. Padahal yang namanya lulus, yang namanya kesetaraan itu harusnya tiga hal itu dimiliki gitu. Dipenuhi. Dipenuhi, betul. Ini tidak. Ini kan hanya dibilang pengetahuan. Nah, kadang saya bertanya gitu. Saya bertanya artinya apa ini ada model baru? Tapi saya enggak kok. Ini tahunnya 2019. Saya kan bertanya 2026. Jadi 7 tahun, Mas. Udah surat ini sudah jadi gitu kan. Karena tidak bertanya, akhirnya saya memperhatikan lah. Ternyata di KIP sedang ada
kementerian juga digugat ini Kemendikdasmen oleh rekan saya juga Pak Bonatua gitu. Dia menggugat juga, cuman dia pendekatannya lebih ke arah kebijakan publik ya. Gitu. Artinya dia ingin tahu bagaimana undang-undang, KPU dan segala macam gitu. Jadi saya memantau lah dan ya beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Bonatua gitu. Nah, pada saat diumumkan Pak Bonatua menang oleh KIP, saya hadir di situ, sengaja diminta hadir oleh Pak Bonatua, dan di situ saya baru makin yakin gitu bahwa ada sesuatu nih. Ada sesuatu kenapa sampai kelihatannya walaupun di kementerian itu teman-teman saya juga gitu ya, kok sampai segitu kekehnya mempertahankan bahwa ini informasi dikecualikan. Jadi 2019 ini dibuka sampai terakhir putusan KIP 11 Maret 2026 itu informasi dikecualikan Mas ini semua. Jadi kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya, oke. Dan yang menarik tadi bahwa ini sejak 2018 sudah tidak ada lagi yang analog harusnya ya? Sebetulnya karena aturannya demikian. Tapi kok ini masih keluar 2019? Itu yang kita tanya Mas. Itu yang kita tanya. Ini gimana sih? Bukan curiga ya, beda kan gitu. Saya bertanya gitu. Ini gimana sih kok bisa seperti ini? Kepo gitu. lah ya. Kepo dan pasti ada panitianya kan. Terus ini anggaplah aku penanggung jawab yang agak kritis gitu ya. Kan di sini kan penanda tangan yang saya baca itu untuk menyatakan seorang peserta itu lulus atau tidak tuh harusnya kepala sekolahnya Mas. Bukan kementerian. Tapi kan ini penyetaraan. Iya, artinya kan gini, dia dianggap lulus kelas 12 kan. Kita satu dulu, dianggap kelas 12. Harusnya kepala sekolah yang menyelenggarakan kelas 12 itulah yang menyatakan anak ini lulus. Oke, itu dulu gitu loh. Nah, yang kedua, kalau lah, anggap aja lah ini tidak menyalahi prosedur, anggaplah ya gitu ya. Walaupun dalam gugatan saya itu ketahuan ada beberapa poin yang memang tidak sesuai dengan peraturan gitu kan. Oh, persyaratan tadi itu? Iya. Item-item yang harusnya checklist tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi gitu. Dan menurut saya itu sih fatal ya. Fatal. Karena kalau harusnya digital, itu nggak bakal keluar itu Mas. Nggak bakal keluar gitu. Dari apa yang Ibu Mercy ketahui saat menjalani proses ini, apa kesimpulan Ibu Mercy terhadap Suket Gibran ini? Kesimpulannya semoga Suket ini tidak pernah terjadi lagi seperti ini. Enggak, sebelum sampai ke sana, maksud saya ini yang dikeluarkan Kemendikbud ini menyalahi prosedur, cacat hukum atau bagaimana menurut Ibu Mercy? Nah, menurut saya nomor 1 cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Gitu. Itu belum yang perintilan ya Mas ya, belum yang tanda tangan harusnya dirjen, tapi ini kan atas nama sekretaris dirjen. Gitu. Jadi yang paling mendasar adalah karena saya kan di sini saya duduk sebagai seorang ibu yang istilahnya saya membiayai anak saya untuk sekolah gitu, dan saya juga kepala lembaga pendidikan yang bertanggung jawab kepada anak-anak dan orang tua gitu loh. Menurut Ibu Mercy, Suket ini berarti kalau tadi cacat prosedur artinya tidak sah dan tidak bisa digunakan sebagai dokumen riwayat pendidikan untuk proses kontestasi politik. Justru itu lagi satu poin Mas yang sebenarnya saya sedang diskusi dengan tim hukum saya gitu kan. Kan di sini jelas ditulis surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setahu saya yang namanya surat keterangan itu tidak untuk mendaftar jadi caleg, setahu saya. Atau capres. Ya, atau apalagi capres, apalagi cawapres. Karena mereka akan mintakan ijazah, Mas. Bukan surat keterangan. Gitu loh. Kalau nggak salah di undang-undang untuk menjadi capres, cawapres, dan caleg kan juga harus harus punya ijazah, bukan surat keterangan, gitu. Jadi kalau diarahkan ke sana gitu. Tapi sekali lagi saya di sini hanya berpikir untuk anak-anak yang generasi muda nih, apalagi anak sekarang kan. Kalau ada cara yang gampang, ngapain yang susah, gitu. Kalau melihat tahunnya berarti Suket ini digunakan Mas Gibran untuk kontestasi Pilkada Solo. Iya, wali kota ya. Untuk wali kota Solo. Iya.
Kenapa baru rame sekarang-sekarang ya? Setahu saya sih sebenarnya udah rame dari dulu gitu, Nggak, setahu artinya kan saya. ketika Pilpres Heeh. 2024 pakai ini juga kan? Iya, iya betul. Setahu saya ya, kan saya kan gak Oke. ikutan politik ya Iya, Mas iya. ya, gitu. Artinya dokumen atau suket ini sudah digunakan 2 kali oleh Mas Gibran? Kebetulan kemarin itu ada temen gitu ya yang bawa, kan ini yang saya punya kan yang memang dari KIP ya, yang resmi dari Oke. Komisi Informasi Pusat. Ternyata ada surat seperti ini juga, tapi di legal apa sih istilahnya, dilegalisir Oke. oleh tata usaha. Itu yang untuk jadi jadi cawapres katanya. Tapi karena menurut saya itu nggak resmi, jadi saya nggak berani kutip gitu. Jadi ini benar-benar yang dokumen diberikan oleh kementerian kepada KIP. Oke. Karena KIP mengatakan bahwa ini informasi yang tidak dikecualikan, jadi harus dibuka gitu. Oke. Nah, apa yang Ibu Mercy inginkan? Meminta Kemendikbud untuk membatalkan suket ini, mencabut atau bagaimana? Kepada PT UN, saya kan datang ke PT UN Mas, jadi saya minta itu dibatalkan. Bahkan ya sedikit bocoran aja, jadi saya sudah tulis pada saat putusan sela, saya berharap surat ini tidak boleh aktif lagi. Jadi jangan tunggu inkrah baru dibatalkan gitu, enggak. Saya maunya begitu dimasukkan. Kenapa? Karena jujur aja Mas, saya ya ini saya terbuka aja deh. Dari 3 murid yang mendaftar ke saya, 2 itu batal Mas. Di lembaga pendidikan Ibu? Iya, di lembaga pendidikan saya. Kenapa? Karena dia bilang, Bu, kalau kayak gini, mendingan anak saya sekolahin aja bahasa Inggris di Sydney. Pulang dari sini kan dapat surat kesetaraan. Ngomong bener Mas kayak gitu Mas. Oke. Karena kebetulan 2 orang ini juga dia juga istilahnya aktif juga ya, aktif juga memantau gitu loh. Oh, berarti Gibran udah menjadi rujukan. Paling nggak udah mulai dilihat, kalau dia bisa kenapa kita nggak bisa gitu loh. Itu kan ngeri kan Mas. Oke. Kembali ke tadi, ini jadi ingin dibatalkan, dicabut atau bagaimana? Ya, untuk PT UN begitu masuk gugatan, artinya itu ini dinonaktifkan dulu. Ya, karena kan kita nggak tahu nih Mas, proses sidangnya, inkrahnya sampai berapa lama. Siapa tahu pihak Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen ya, itu banding lagi, MA lagi, itu bisa bertahun-tahun gitu loh. Nah, saya berharap kalau memang nanti kita bisa Kemendikbud tidak bisa membuktikan bahwa surat ini layak ada, itu mau nggak mau berharap ke PT UN, para hakim yang terhormat untuk istilahnya surat ini tidak boleh berlaku dulu gitu. Gitu. Dan Ibu Mercy ingin ini menjadi yang terakhir? Harus, karena saya juga belum tahu ya apakah ini surat pertama dan terakhir yang dikeluarkan Kemendikbud gitu. Tapi setahu saya semua yang namanya anak bersekolah itu pasti punya ijazah. Jadi pakailah ijazah. Surat keterangan ini yang pengalaman saya adalah ijazahnya belum keluar nih. Nunggu proses cetaknya mungkin sebulan gitu kan, tapi dia mungkin harus mendaftar ke perguruan tinggi negeri atau ke sekolah-sekolah yang butuh cepet gitu Mas. Kan ijazah biasanya keluarnya bulan Juni gitu kan. Sementara ujian kan pengumuman ujian tuh bulan Mei gitu. Jadi pada Mei itu kita memberi surat keterangan. Itu pun yang memberi surat keterangan kita loh Mas, kepala sekolah gitu, penanggung jawab, bukan kementerian. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, betul. Menurut Ibu Mercy, mengapa Gibran melakukan ini? Tanya Gibran kali ya. Enggak, menurut Ibu Mercy. Ijazahnya ada nggak? Pernah mengenyam pendidikan di sana nggak? Saya kok belum pernah lihat ijazahnya Mas Gibran ya. Belum pernah yang UTS Insert ini. Dan setahu saya Mas, UTS Insert ini kan sekali lagi seperti yang awal tadi saya bilang, ini kan pathways. Dan artinya kursus gitu loh. Nah kursus kan nggak ngeluarin ijazah Mas, ngeluarin sertifikat sebetulnya. Nah itulah yang saya mau tanya ke kementerian gitu loh. Ngeluarin ini kan ada syarat-syaratnya tuh. Tolong dong ditunjukin. Karena waktu di hasil dari KIP itu cuma dicentrang-centrang aja gitu loh. Dokumennya belum ditunjukkan gitu. Itu masalahnya. Nah, makanya saya kan tanya ke kementerian, nggak dikasih. Jadi saya berharap di PT UN ini nanti para hakim lah
yang bisa meminta ke kementerian, ini bisa jadi begini kan harus ada data penyetaraannya. Coba dibongkar data penyetaraannya. Itu supaya kalau memang itu benar, ya kita appreciate ya Mas ya. Tapi persoalannya kalau ternyata itu tidak ada gitu loh. Jadi di sini sebenarnya juga event untuk kementerian membuktikan bahwa semua yang dia lakukan ini berdasarkan data. Itu yang mungkin kalau dari tadi Mas bilang apa sih gitu. Lah kita kan harus berdasarkan data Mas. Oke. Itu. Jadi menurut Ibu Mercy sejauh ini Gibran nggak punya ijazah? Sejauh ini Gibran memang karena dia cuman UTS insert itu nggak ijazah Mas. Jadi ijazah itu kan harus dari misalnya seperti anak saya lulusan universitas, master, graduate gitu kan, itu ijazah. Tapi kalau UTS insert yang saya juga bertanya grade 12-nya ada apa enggak gitu. Oke. Dan kalau untuk proses kontestasi calon pemimpin itu, proses pemilihan ke pemimpin baik daerah maupun nasional, jangan ada lagi yang menggunakan suket ini ya. Ini sih ada info ya, bocoran aja gitu Mas. Jadi adalah orang yang cerita ke saya gitu ya. Ada beberapa caleg yang dia kebenaran SMA-nya nih grade 12-nya tuh di luar negeri. Oke. Dia ya bilanglah IB atau Cambridge gitu ya Mas ya. Jadi bukan ijazah dari Indonesia gitu kan. Oke. Semua ditolak oleh KPU katanya. Oh. Padahal dia ijazah loh. Bukan surat keterangan, ijazah. Kayak di sinilah anak-anak internasional kan ngambilnya ijazahnya kan Cambridge, O-level dan segala macam. Itu kan ijazah. Gitu. Nah, ada beberapa caleg yang kebetulan dia SMA-nya di luar negeri gitu. Dia mendaftar sebagai caleg gitu ya, tapi karena tidak punya ijazah Indonesia katanya nggak diterima oleh KPU. Itu sih bocoran ya, nanti kita cari tahu lah. Oke. Apalagi gitu, ini hanya surat keterangan gitu. Apalagi surat keterangan. Oke, Ibu Mercy, apa pesan moralnya dari kasus suket Gibran ini? Sebenarnya sih nggak enak ya ngomongnya ya gitu, karena sekali lagi bagaimanapun kan Mas Gibran itu kan wakil presiden ya yang sudah sah. Kita sama-sama hargain gitu. Tapi kalau ditanya tadi pesan moralnya, boleh saya baca ya Mas ya? Iya. Biar nggak salah. Jadi perkara ini bukan sekadar tentang selembar surat keputusan atau surat keterangan. Perkara ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada sistem pendidikan nasional dan kepada negara hukum. Sejak kecil, kita, anak kita, bahkan cucu kita, anak Indonesia, diajarkan bahwa untuk memperoleh ijazah SMA, SMK, kesetaraan paket C, MA ya, itu harus belajar dengan tekun sesuai dengan standar waktu. Mereka mempelajari Pancasila, agama, bahasa Indonesia, matematika, kewarganegaraan, serta pelajaran yang lain. Mereka mengikuti proses pembelajaran, evaluasi, ujian, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara. Mereka diajarkan bahwa keberhasilan harus diperoleh melalui kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Namun apabila terdapat suatu keputusan administrasi, yang memberikan penyetaraan dengan standar yang tidak jelas atau tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang berlaku bagi warga negara lain, maka muncul pertanyaan mendasar, Mas. Apa prinsip keadilan masih berdiri tegak di hadapan hukum? Jadi perkara yang saya ajukan ini tidak menyangkut semata-mata kepentingan saya ya Mas, yang tadi sudah sempat cerita saya dirugikan gitu sebagai penyelenggara pendidikan. Memang benar lembaga pendidikan nanti mungkin akan teman-teman yang lain akan mulai bicara akan mengalami kerugian selama bertahun-tahun karena kami wajib memenuhi standar pemerintah, menyediakan guru, menyusun kurikulum, mengajar peserta didik dan mempertanggungjawabkan setiap proses pendidikan. Namun kerugian ekonomi itu bukan persoalan Mas sebenarnya. Kerugian yang jauh lebih besar adalah rusaknya pesan moral yang diterima oleh generasi muda. Apabila masyarakat melihat bahwa penyetaraan pendidikan dapat diberikan tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang diwajibkan kepada jutaan warga negara lain, maka kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional dapat terkikis.
Anak-anak bertanya, kok saya harus belajar bertahun-tahun, sementara ada cara kok yang praktis, yang instan gitu. Menurut saya pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang sah secara hukum. Ya, negara kita kan negara hukum ya Mas ya, harus berdiri di atas persamaan, di hadapan hukum, kepastian hukum, keterbukaan dan pemerintahan yang baik. Apabila sekali lagi suatu keputusan administrasi diterbitkan tanpa dasar yang jelas, tanpa transparansi yang memadai mengenai standar penyetaraannya, atau tanpa kesetaraan dengan ketentuan yang diwajibkan kepada peserta didik lain, maka sudah sepatutnya keputusan itu diuji oleh pengadilan. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai pendidik, sebagai warga negara, saya menyadari bahwa persoalan ini sebenarnya berlangsung bertahun-tahun. Mas Jo juga pasti tahu lah, udah bertahun-tahun gitu. Saya pun menyesali kenapa baru sekarang memiliki kesempatan untuk mengajukan pengujian terhadap keputusan ini. Namun selama masih ada mekanisme hukum yang tersedia, masih ada harapan Mas untuk memperbaiki apa yang diduga menyimpang dari prinsip keadilan. Harapan saya sih sederhana ya, bukan untuk mengurangi hak seseorang, bukan untuk mencari sensasi Mas, melainkan agar setiap anak Indonesia memperoleh pesan benar dari negaranya, bahwa pendidikan masih memiliki nilai, bahwa ijazah memiliki kehormatan, bahwa kejujuran tetap dihargai, bahwa kerja keras menjadi jalan yang harus ditempuh, dan bahwa hukum hadir untuk menjaga keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan siapapun. Oke, menurut Ibu Mercy, Mas Gibran memberikan contoh buruk bagi anak-anak muda? Selama ini tidak bisa dibuktikan, silakan jawab sendiri, Mas. Enggak, kalau menurut Ibu Mercy? Saya hanya berpikir begini, apakah seorang pemimpin berani maju tanpa dokumentasi yang valid, jujur, dan jelas? Menurut saya sangat disayangkan. Oke. Apa dampak kerugian? Kerugian? Iya, terutama bagi anak-anak muda ya. Iya. Ya seperti yang tadi saya ceritain gitu. Ini nih udah kayak bola salju nih Mas. Artinya sekolah udah gak penting. Kalaupun sekolah gak usah 3 tahun deh. Kursus bahasa Inggris aja. Toh nanti bisa dapat kesetaraan gitu. Apalagi anak sekarang ya Mas. Anak sekarang yang dikepung oleh media internet gitu kan. Serba instan. Serba instan, serba gampang. Yang penting tercapai tujuan, menghalalkan segala cara kayak mungkin itu mereka nggak terlalu bermasalah gitu. Menurut Ibu Mercy, Gibran telah merusak generasi muda dari sisi pendidikan ini? Dari sisi pendidikan, menurut saya ada 2 hal sebetulnya. Entah Gibran yang merusak atau kementerian yang merusak. Negara berarti? Negara yang berarti. Pemerintah? Kementerian. Siapa yang paling bertanggung jawab menurut Ibu Mercy? Saya pikir yang namanya kesalahan itu kan ada 2 belah pihak ya. Tapi makanya kita datang nih ke kementerian nih. Apakah quote unquote ya Mas ya, quote unquote mereka merasa ditekan oleh orang-orang tertentu atau memang mereka berinisiatif gitu loh. Kan kita nggak tahu sampai nanti pengadilan memutuskan. Lebih cenderung kemana menurut Ibu Susi? Karena kan ini dikeluarkan saat ayah Gibran, Pak Jokowi masih berkuasa kan? Betul, di sini kan nama orang tuanya Insinyur Joko Widodo nih. Makanya saya berseloroh juga kemarin gitu loh. Saya bilang, Pak, ini kalau ternyata insinyurnya tidak terbukti gimana Pak? sorry. Gitu. Intinya gini Mas, Indonesia itu kan sebenarnya punya nilai-nilai yang luhur gitu ya. Tan Malaka, ini yang foto-foto di sini kan, ini menjadi panutan kita karena bagaimanapun mereka meninggalkan jejak
meninggalkan jejak kejujuran, meninggalkan jejak perjuangan, walaupun mungkin tidak semua orang sepakat dengan mereka gitu kan. Tapi saya pikir nilai-nilai itu tidak akan hilang. Karena sebagai ibu, sebagai semua ibu mengharapkan anaknya itu tumbuh menjadi manusia yang jujur, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang menghargai kejujuran, menghargai kerja keras, dan satu lagi tidak silau dengan hal-hal yang instan, tidak silau dengan ya istilahnya yang menggampangkan gitu. Nilai-nilai apa yang dirusak dengan kasus Suket Gibran ini? Yang pertama menurut saya kejujuran ya, nilai kejujuran gitu. Kalau memang jujur, mestinya surat keterangan ini harusnya jadi sertifikat atau ijazah sebetulnya, bukan surat keterangan. Yang kedua ya seperti standar ya Mas ya, azas-azas umum pemerintahan yang baik gitu ya, azas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum. Tapi kalau ditanya tadi nilai-nilai apa yang paling dirusak, menurut saya sih kejujuran kali ya. Secara kelembagaan bagaimana menurut Ibu Susi? Karena kan ini ada keterlibatan kementerian kan? Nah itu dia. Saya juga sebenarnya pada tanggal 11 Februari itu kan bertanya. Saya sih sebenarnya berharap diundang ngobrol gini loh, seperti ini gitu loh. Karena yang saya tanya sih sebenarnya nggak aneh-aneh ya Mas. Yang saya tanya, kok bisa sih bikin seperti ini? Latar belakangnya gimana? Terus kira-kira background, maksudnya dokumentasi berkas yang validnya tuh apa gitu kan? Supaya apa? Supaya nama yang tertera di sini juga jangan tersandera gitu loh. Bahwa seperti ini kan orang akan berpikir, wah nih orang berarti nggak punya ijazah, nggak punya sertifikat gitu kan? Nah sebenarnya lembaga dalam hal ini kementerian harusnya buka aja semua gitu loh. Kalau memang mereka, kalau yang namanya tertulis di sini kebetulan namanya Mas Gibran, kasih lihat aja dia punya ini, jangan ditutup-tutupin gitu loh. Termasuk merusak proses politik juga dalam konteks kontestasi politik ya, Ibu Mercy ya. Kalau entah itu pilkada ataupun pilpres. Ya menurut saya sih kalau dimulai dengan pendaftaran yang tidak sesuai dengan standar dokumen ini ya, dokumennya surat keterangan padahal jelas-jelas yang diminta adalah ijazah, itu menurut saya itu harus harus dihitung ulang lagi gitu loh menurut saya ya. Karena kan ini kan yang diminta oleh undang-undang pilpres ya, itu kan ijazah Mas, bukan surat keterangan. Gitu loh. Jadi kalau secara politik kebetulan saya sekali lagi datang ke PT UN itu tidak menyentuh politik Mas. Saya ke situ hanya merasa bahwa kalau ada surat seperti ini, bagaimana nasib lembaga-lembaga pendidikan gitu loh yang harus bekerja keras untuk mengeluarkan ijazah. Kami tidak boleh mengeluarkan surat keterangan Mas. Kenapa? Karena yang dicari orang adalah ijazah. Nah, kalaupun terpaksa surat keterangan seperti tadi, surat keterangan ini tidak berlaku begitu ijazahnya ada. Dan itu pun tidak boleh terlalu lama prosesnya gitu. Gitu. Dan itu pun yang tanda tangan kepala lembaga pendidikan, bukan kementerian. Gitu. Jadi kita benar-benar tahu anak yang kita kasih surat keterangan ini memang dia sekolah di kita 3 tahun dan dia sudah terbukti lulus ujian gitu. Jadi ada standar yang sudah dipenuhin gitu. Semata-mata kalaupun misalnya mesti bikin surat keterangan hanya karena surat keterangan ini berlaku sampai ijazahnya keluar gitu. Ada tulisan seperti itu harus ada. Kalau Suket Gibran ini nanti terbukti cacat prosedur dan tidak sah atau tidak valid, menurut Ibu Mercy ini tragedi di dunia pendidikan kita. Skandal kali ya. Skandal di dunia pendidikan. Iya. Karena Ibu Mercy sebagai pendidik ya. Iya. Kalau kita bicara politik nanti lain lagi konteksnya. Iya. Tapi ini skandal di dunia pendidikan kita. Iya. Kenapa skandal? Karena ini kebetulan kan karena saya mitra Kementerian Pendidikan kan berarti saya cukup kenal lah sama teman-teman di kementerian gitu loh. Saya percaya loh teman-teman di kementerian itu kebanyakan memang profesional Mas. Maksudnya mereka dari bawah, dari pegawai bawah sampai naik jadi kepala dinas, naik itu. Mereka tuh orang-orang baik.
Mereka tuh orang-orang berkomitmen gitu. Kan berarti seleksi dong Mas, misalnya dari 100 pegawai, yang naik, yang jadi atasan kan paling 10 naik lagi 5. Nah, yang Pak Dirjen ini nih kebetulan saya kenal gitu ya, Pak Hamid Muhammad, ini orang karir Mas, dia doktor. Gitu. Menurut Ibu Mercy mereka terpaksa melakukan itu atau mengeluarkan suket itu? Kita tunggu di PT UN Mas, mereka terpaksa atau tidak. Artinya ada intervensi kekuasaan menurut Ibu Mercy? Mereka tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya ini terbukti salah, ya itu yang kita tanyakan. Kok ya bukan kita si hakim ya nanti yang tanya gitu loh. Kenapa sampai melakukan seperti ini gitu. Tapi sekali lagi saya ini sebenarnya berharap ya kepo lah gitu ya. Berharap pada saat nanti di sidang gitu ya, mereka bisa bukti gitu. Ini loh Bu, memang kami belum buka, tapi sebenarnya ini ada gitu loh. Artinya everybody happy kan Mas, bahwa sebenarnya surat ini walaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau peraturan Mendikbud sendiri gitu ya, yang perintil-perintil ini gitu. Tapi pada dasarnya dokumen valid dan sah sehingga terjadilah surat keterangan ini itu benar-benar ada. Mas Gibran kan sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Yes. Salah satu pemimpin kita setelah Presiden Prabowo Subianto di level eksekutif. Yes. Apa yang Ibu Mercy inginkan yang harus dilakukan oleh Mas Gibran untuk menjawab tadi yang ada di benak Ibu Mercy dan mungkin sebagian masyarakat kita soal riwayat pendidikan? Nah, riwayat pendidikan itu kan sebenarnya kayak Mas lah aku tanya ya Mas SD di mana? Langsung jawab kan? SMP di mana? SMA di mana? Artinya kan jelas, aku tahun segini, pas segini, di sini gitu. Saya berharap Mas Gibran bisa menjelaskan itu dengan lancar gitu loh. Termasuk bukti pendidikan ya? Iya dong. Ijazah. Iya. Sekarang kita ngomong aja tapi gak ada buktinya gimana Mas? Itu. Nah. Jadi Ibu Mercy ingin Mas Gibran menunjukkan itu ke publik? Sebenarnya sih nggak harus Mas Gibran ya, kementerian. Kan saya kan gugatnya kementerian nih. Nah, ini bicara sosok Mas Gibran ya? Oh Mas Gibran ya. Kalau dia mau sih bagus sekali ya, karena itu menambah kepercayaan masyarakat gitu loh. Artinya, oh bener toh Mas Gibran tuh memang SD di sini nih ijazahnya, SMP-nya di sini nih ijazahnya, SMA-nya di sini nih ijazahnya gitu loh. Kan nggak susah Mas. Kalau kita disuruh nunjukin ijazah mah kita mah kayaknya happy-happy aja ya Mas ya. Iya. Gitu loh. Persoalannya memang kemarin tuh kebetulan saya didatangi gitu oleh Mas Roy Suryo gitu loh. Jadi dia rupanya udah riset gitu kan. Dia bilang ini loh data dari itu malah dari karena data Mas Roy kan berangkat langsung ke sana ya, ke Sydney betul gitu. Jadi dia bilang gitu. Terus mengenai riwayat Gibran tuh kemarin sih saya sih cuman dengar aja ya, maksudnya nggak sempat memperhatikan gitu. Artinya memang harus dibuktikan gitu. Harus dibuktikan ini aku tamat SD di sini, aku tamat SMP di sini, aku tamat SMA di sini gitu loh. Terlepas berapapun nilainya buat kita sih itu tidak terlalu persoalan. Jadi kalau Mas Wapres mau menunjukkan ijazahnya, dokumen riwayat pendidikannya, maka ini tidak akan menjadi polemik lagi ya? Menurut saya demikian Mas, karena bukti kita sudah menempuh pendidikan itu kan ijazah, bukan surat keterangan sebetulnya. Itu pun harus dibuktikan lagi ya? Iya dong. Ijazahnya ya? Harus dong, harus punya. Itu. Dan sah? Iya ya sah lah, nggak boleh nggak sah. Iya artinya memang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan. Iya, dan yang penting adalah menjalani proses pendidikan itu kan ya? Oh iya, kan saya dari tadi bicaranya proses Mas, proses gitu loh. Kalaupun misalnya nih ya, Mas misalnya kelas 1 di Singapura, kelas 2 di Australia gitu loh, kelas 3 di Indonesia, itu kan riwayatnya jelas gitu. Tinggal dilihat aja visanya, bener nggak sih gitu loh, bener nggak? Jangan-jangan nih yang ngaku di Australia misalnya nih, ini kan kalau nggak salah UTS Insert katanya programnya tuh 9 bulan ya kalau nggak salah gitu.
nanti dicek aja dia bener nggak 9 bulan Oke. di sana gitu. Kalau ternyata dia tidak sampai 9 bulan di sana, ya mungkin itu harus dikonfirmasi ulang gitu. Dalam arti, lah kan zaman ini kan belum zaman COVID, Mas. Oke. Jadi orang masih harus ada di tempat gitu kan, gitu. Sekali lagi kalau pertanyaannya Mas tadi, Mas Gibran, jadilah teladan bagi generasi muda, Mas. Jadilah teladan, Mas, gitu. Karena bagaimanapun Anda sudah dipercaya menjadi wapres kan. Buktikan bahwa Anda layak diteladani oleh generasi muda. Mas Gibran akan melakukan itu menurut Ibu Mercy? Aku buka kartu aja ya. Jadi saya tuh ikut waktu perkawinan Kaisang. Oh. Ya, diajak temen lah gitu. Diajak temen gitu, terus di situ waktu itu kan terlalu rame gitu sehingga yang datang ke tempat kita nih, kita apa sih istilahnya relawan gitu ya. Relawan gitu, itu yang datang Mas Gibran ke situ. Jadi Kaisangnya nggak datang, yang datang Gibran. Oh, yang menghampiri. Yang menghampiri gitu. Oke, terus? Nah, di situ ya kayak ginilah saya bertemu gitu kan. Saya melihat bahwa Gibran itu laki-laki yang baik sebetulnya. Menurut saya ya, gitu. Makanya kenapa saya bilang Gibran ini boneka Pinocchio Pak Jokowi, tanda tanya. Jadi Gibran ansih, kalau menurut saya ya, pandangan saya gitu loh. Ya waktu itu kurang lebih 1 jam lah kita dalam ruangan yang sama gitu. Menurut saya Gibran itu sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya kalau diajarin baik pasti dia baik gitu. Menurut saya ya. Polos maksud Ibu Mercy? Polos menurut saya. Gitu. Tapi kalau disetir oleh Pak Jokowi, ya mungkin nggak polos lagi, Mas. Oke. Itu. Oke. Jadi dari pengalaman Ibu Mercy yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Gibran, Ibu Mercy sampai pada kesimpulan tadi itu? Iya. Karena kan dia kan gak banyak ngomong orangnya, baik, senyum gitu. Waktu itu dikerubutin orang, foto-foto gitu. Ya aku sih ngelihat dia baik gitu ya, feeling aku gitu. Dari obrolan mencerminkan tingkat pendidikan atau apa? Nah itu yang menurut aku mungkin karena terlalu banyak pertanyaan ya waktu itu ya, sampai akhirnya dia sendiri mungkin bingung yang mana yang mesti dijawab gitu. Karena kan banyak yang nanya gitu. Diskusinya lebih soal apa obrolannya dengan Mas Gibran waktu itu? Waktu itu sih minta maaf, Mas Kaisang nggak bisa datang ke ruangan ini karena terlalu banyak tamu di sana. Gitu. Silahkan menikmati hidangan. Oh, yang ringan-ringan aja. Iya. Gitu. Tidak ada diskusi atau obrolan yang agak berat gitu, nggak ada ya? Enggak lah Mas, orang suasana pesta kok. Gitu. Jadi kan walaupun cuma santai-santai gitu kan kita ngelihat gitu ya, oh nih orang sebenarnya biasa-biasa aja kok gitu. Maksudnya kalau aku boleh pakai kata ya, kayaknya bukan politisi gitu. Sorry. Kalau feeling aku ya, mungkin karena ibu-ibu gitu loh. Jadi itulah mengapa Ibu Mercy membuat buku ini. Menerbitkan buku ini. Gibran boneka Pinocchio Jokowi. Tanda tanya ya. Jadi saya bukan menghakimi, saya bertanya. Gitu. Makanya saya bilang, Mas Gibran, ayo dong jadi teladan buat generasi muda Indonesia, buat Gen Z gitu loh. Artinya menurut Ibu Mercy, Mas Gibran sebenarnya tidak mau melakukan ini? Feeling saya iya. Feeling saya ya. Kan Mas juga inget kan waktu dia diwawancara, waktu dia awal-awal itu kan kelihatan keengganannya gitu loh. Feeling saya ya waktu itu kan. Jadi dia sekarang pikir aja Mas, dia kan nyaman sebenarnya tanpa harus seperti ini. Dia punya usaha, dia punya keluarga yang baik, istri yang baik, yang cantik, yang cerdas gitu loh. Sementara dia sekarang kalau sesuatu yang kita rasa kita nggak terlalu suka itu mungkin agak berat ya Mas ya. Bukan passion kita gitu. Iya. Kalau feeling aku ya gitu. Jadi dari buku ini Gibran boneka Pinocchio Jokowi tanda tanya ini, apa yang ingin Ibu Mercy sampaikan?
Buku ini sih sebenarnya saya memotivasi orang tua buat anak yang sedang berjuang memiliki ijazah melalui Enggak, jalur. boneka Pinocchio Jokowi ini maksudnya apa? Artinya gini, aku baca deh biar nggak salah ya. Soalnya bahaya ini nih di sini nih. Apa namanya Madilog nih banyak yang nonton nih. sorry. Jadi menurut saya sekali lagi ya minta maaf ya Mas Gibran dan Pak Jokowi, ini pandangan ibu-ibu yang kepo sebenarnya gitu loh. Jadi Gibran ini sebetulnya mungkin punya mimpi yang berbeda dari ayahnya mungkin ya. Aku kok sok tau banget nih gue ya. Oke. Gitu. Nah di lain pihak kita udah membedah riwayat Gibran, ternyata dia bukan politisi. Kan kalau kita mau jadi politisi kita jelas dong Mas, kita masuknya FISIP gitu kan, atau hukum, atau apalah pokoknya memang ini kan Gibran kan kuliner. Yang Ibu Mercy maksud Gibran biasa saja itu tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia punya kemampuan di bidang yang dia minati. Dia kan lumayan banyak Mas bisnisnya Mas. Kan itu pemimpin juga. Pemimpin di bisnis. Maksud saya di tingkat nasional. Semua orang bisa belajar, Mas. Semua orang bisa belajar. Asal dia punya modal yang cukup dan punya passion. Iya, menurut Ibu Mercy, Gibran memenuhi syarat itu nggak? Sejauh ini? Boleh jujur? Belajar dulu, Mas. Oke. Belajar dulu. Berarti ini semua maunya Pak Jokowi? Maunya ayahnya? Mungkin bukan cuma ayahnya kali ya, keluarganya kali ya. Ibunya? Mungkin gitu loh. Jadi suket itu sebenarnya bukan Mas Gibran juga yang meminta atau menginginkan? Saya nggak tahu Mas kalau suket itu. Tapi yang jelas dia kan kalau nggak salah kuliahnya 2006 kan, baru bikin suketnya 2019. 13 tahun loh Mas. Kalau memang kita mau itu kan kita langsung bikin Mas. 2006 sampai 2019 13 tahun loh Mas selisihnya. Dan mari kita ingat-ingat kembali pada saat dia waktu ya istilahnya sebelum putusan MK itu ya, kan dia masih bilang dia nggak terlalu eager lah, kita lihat dia nggak terlalu semangat gitu loh. Makanya saya hanya berpikir ya udahlah itu jalan hidup gitu loh. Aku kembali ke Mas tadi ya, argumen boneka Pinocchio ya. Oke. Yang pertama dari perspektif hukum administrasi. Pertanyaannya bukan apakah Gibran berbohong secara personal, melainkan apakah sistem administrasi negara berfungsi dengan kejujuran prosedural. Surat keterangan objek sengketa tadi tidak dapat menunjukkan jejak auditnya, dan itu adalah kegagalan sistem. Dalam sistem yang gagal, mereka yang diuntungkan memikul pertanyaan yang sah tentang mereka. Jadi sistem Mas. Dari perspektif pendidikan, dari sudut pandang pendidikan, seorang yang tidak pernah menjalani kurikulum pendidikan menengah kejuruan di Indonesia secara formal, namun mendapat pengakuan setara dengan anomali yang menggoncang prinsip ekuitas pendidikan. Pinocchio yang hidungnya memanjang adalah sistem yang mengakui tanpa proses. Dari perspektif, apalagi nih Mas, teologi ya atau etika ya. Ya, kalau saya sih jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Prinsip kejujuran yang universal ini menjadi lebih penting ketika seseorang memegang kekuasaan atas jutaan orang. Ketidakjelasan dan penghindaran atas pertanyaan yang sah adalah bentuk ketidakjujuran institusional. Oke. Itu. Dan perspektif rakyat biasa ya Mas ya. Jadi pertanyaannya sederhana, mengapa jutaan siswa SMA, SMK, paket C, dan setara harus berjuang mengikuti prosedur? Jika ada seorang Gibran yang bisa melewati beratnya prosedur meraih ijazah hanya dengan surat keterangan. Oke. Kembali soal buku ini ya, Gibran boneka Pinocchio Jokowi tanda tanya. Iya. Menurut Ibu Mercy, figur utama yang mendorong Gibran ini ayahnya atau ibunya? Yang kelihatan sih di depan layar ayahnya ya.
Kan Pak Jokowi sampai sekarang sampai turun gunung dan segala macam kan emang untuk siapa? Kalau Pak Jokowi kan Oke. ibaratnya selesai. Gitu. Yang tidak terlihat? Saya sih merasa bahwa Ibu Iriana adalah ibu yang sangat disayangi oleh anak-anaknya. Gitu. Seperti saya punya anak 2 walaupun kelihatan kita tidak selalu bersama-sama gitu ya, tapi omongan saya itu pasti menjadi masukan berharga buat anak-anak saya, Mas. Jadi Ibu Iriana punya peran besar juga. Iya, sebagai ibu ya, sebagai ibu yang ingin anaknya berbahagia, yang ingin anaknya sukses, yang ingin anaknya hidup sebagai orang yang patut dibanggakan. Gitu. Oke. Itu yang terjadi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kemungkinan ya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau kita dapat kesempatan ngobrol dengan Ibu Iriana, mungkin akan banyak hal-hal baik yang akan tampil gitu. Tapi Gibrannya enjoy atau tidak menjalani itu? Kalau menurut Mas gimana? Enggak, sebagai seorang ibu kan. Iya. Ibu Mercy kan tentu punya insting kan. Insting ya. Karena pernah ngobrol langsung dengan Mas Gibran. Iya. Kemudian melihat Mas Gibran hari ini setelah Wapres gitu kan. Iya. Kalau aku pikir sih manusia kan nggak pasif ya Mas ya. Manusia kan dinamis gitu loh. Mungkin kalau banyak yang mendorong dia untuk jadi Wapres, yang mendukung dia jadi Wapres, dia akan semangat jadi Wapres gitu loh. Tapi ketika dia lihat bahwa kok kayaknya aku enjoy ya untuk jualan martabak misalnya gitu kan nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Tapi mungkin satu figur yang kita lupakan Mas, istrinya Mas mungkin, Mbak Selvi. Mungkin ya, mungkin Mbak Selvi kan itu sempat jadi Putri Solo ya, dan saya percaya Mbak Selvi itu pasti orang yang cerdas gitu loh. Jadi mungkin Mbak Selvi juga menjadi salah satu kekuatan Mas Gibran kali. Untuk mendorong dia, kamu udah di titik ini nih, sudah di titik ini dan tidak semua orang bisa sampai sini gitu loh. Nah sebagai istri yang cerdas, pintar dan menurut saya Mbak Selvi itu layak menjadi istri yang mendorong Mas Gibran. Semua ibu tentu ingin mendorong anaknya sukses kan. Pasti. Tapi kan ibu juga harus jujur kan. Iya. Karena paling tahu kapasitas dari sang anak. Gitu kan? Iya. Nah, pada kasus Mas Gibran, Ibu Mercy melihat Ibu Iriana pada posisi yang seperti apa? Ibu Iriana? Iya. Aku lihat Ibu Iriana tuh ibu yang cerdas loh. Walaupun kelihatannya tidak banyak tampil, dia sangat cerdas loh kalau menurut aku ya Mas ya. Jadi kalau dia sampai mendorong Mas Gibran jadi seperti sekarang, punya kedudukan, pasti dia sangat percaya anaknya mampu. Dia ya, sebagai ibu, instingnya gitu loh. Karena kayak anakku aja ya, anakku tuh sebenarnya anak saya tuh sebenarnya sebentar. Dan ibu akan melakukan apa saja untuk anaknya? Kalau dia happy, kalau aku gitu. Misalnya aku ingin, udahlah, misalnya anakku ya, ayo lo bang, gitu lah. Udahlah bang, tinggal di Indonesia aja. Gitu kan, udah kerja di Indonesia aja gitu kan. Tapi kalau dia bilang enggak ama, aku mau coba lanjut ke luar negeri gitu, ya aku mendoakan lah Mas gitu loh. Walaupun hati kecilku, udahlah di Indonesia aja, ngapain sih gitu loh. Oke. Ibu Mercy, ini akan ada konsekuensinya apa yang dilakukan oleh Ibu Mercy kan? Yes. Sudah siap? Dalam arti saya sebagai pendidik, saya tidak rela kalau pendidikan Indonesia ini tambah buruk gitu loh. Dengan adanya hal-hal yang mengganggu lah. Saya bilang surat keterangan ini jika tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan valid, itu sedikit atau banyak pasti akan mengganggu. Gitu. Ibu kan akan berjalan di track itu kan? Iya. Tapi kan ini nuansa politik. Sangat kental sekali kan? Iya. Bisa jadi akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau turut bermain. Iya, kita nggak bisa menafikan itu kan Mas, gitu loh. Tapi saat ini saya di sini hanya bermodalkan saya ini jalan hidupnya adalah sebagai pendidik. Jalan hidup saya adalah
ingin menjadikan anak-anak Indonesia itu berkualitas. Ingin menjadikan anak-anak Indonesia itu menghargai kerja keras, bukan instan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita hidup ini dinilai dari kualitas kan, Mas. Sekalipun mungkin kita bisa mencapai sesuatu dengan cara yang instan gitu kan, saya rasa itu tidak akan lama gitu. Oke. Untuk penyelenggara pemilu nih, bagaimana agar ini menjadi kasus yang terakhir? Apa pesannya? Nomor satu sebenarnya bukan penyelenggaranya, Mas. Nomor satu sebenarnya hukumnya. Hukumnya harus jelas gitu loh. Jadi jangan ke si A oke, seperti tadi saya cerita, ada yang bawa surat keterangan diterima, giliran yang ada ijazah resmi dia SMA di luar negeri nggak diterima gitu. Jadi standar hukumnya harus jelas. Terus yang kedua, maaf ya kalau saya bilang, kalau sudah mendapat kepercayaan sebagai komisioner KPU, KPUD, Bawaslu dan segala macam, hargailah dirimu sendiri gitu loh. Artinya jangan mau ada orang-orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi, tapi karena ada tekanan kamu terpaksa luluskan. Itu menurut saya itu kamu tidak hanya merusak satu orang itu, tapi merusak sistem. Gitu. Terakhir, pesan sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan, terutama untuk anak-anak muda dari apa yang kita bicarakan tadi. Silakan, Bu Mercy. Saya sebenarnya mulai kepada orang tua ya. Orang tua, mari kita bergandengan tangan dan memotivasi anak-anak kita agar bisa meraih prestasi dengan cara yang benar dan jujur. Yang kedua buat pendidik, guru-guru sekolah formal non formal, rekan-rekan saya yang setiap hari bekerja dalam kondisi yang sering kali tidak mendapat perhatian kebijakan profesional. Percayalah mungkin secara materi tidak seperti kita harapkan. Tapi Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan dan Dia tidak pernah salah memberikan hal-hal yang baik buat kita. Terus buat peserta didik nih Mas. Saya ngomong yang pakai C ya, yang kesetaraan ini ya, yang standar SMK. Peserta didik Indonesia yang menempuh 3 tahun pendidikan, ujian semester, pelaporan rutin, terus magang lah kalau SMK. Mereka paling berhak atas jaminan bahwa sistem pendidikan yang mereka ikuti berlaku jujur dan adil untuk semua. Dan terakhir, pada siapapun yang masih percaya bahwa pertanyaan yang sah, saya kan bertanya nih Mas, berhak mendapat jawaban yang sah juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mercy. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ibu Mercy Siombing, seorang ibu yang juga penanggung jawab lembaga pendidikan terkait gugatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas lahirnya surat keterangan mengenai riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita tunggu saja perkembangannya, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mercy, terima kasih.